Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi pemilihan umum 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil. Konon akan diatur dalam pemilihan presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres dan cawapres saja. Dari saya lihat, bukan saya membandingkan pemimpin yang lama dengan pemimpin baru, tetapi ini kenyataan yang terjadi di lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Semua orang sedang membahas tentang statement pernyataan Bapak SBY Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia yang ke-6. Kata beliau, ini terpaksa saya harus turun gunung menghadapi Pilpres 2024 nanti. Pertanyaan yang paling mendasar, sederhana, dan ini menjadi pertanyaan publik, kapan Bapak SBY itu naik gunung sehingga berada di puncak dan mesti turun gunung? Oh, ada nih fotonya. Itu pun hasil editan saya pribadi. Ini luar biasa memang Bapak SBY ini. Cuma Pak SBY perlu kemudian mendengarkan statement dari anak-anak ini. Sebelum Pak Jokowi, coba presidennya siapa? Soekarno. Soekarno. Salah. Donald Trump. Donald Trump. Donald Trump. Barack Obama. Barack Obama. Barack Obama. Sebelum Pak Jokowi, Indonesia itu punya presiden namanya Pak SBY. SBY. SWT. Yang lain tahu siapa namanya? Siapa coba? SBY. 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 Kepanjangannya apa SBY? Susilo Bambang Yudhoyono. Susilo Bambang. Susilo. Siapa? Susilo. Susilo. Bambang Yudhoyono. Saya kasih tahu ya. Bambang Yudhoyono. Susilo Bambang Yudhoyono. Siapa? Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, saya kira ini Pak SBY perlu untuk mendengarkan statement dari ibu-ibu yang dari Papua ini. Oke, kita simak sama-sama nih ya. Bapak Presiden itu pribadi yang luar biasa. Itu terlihat dari kepemimpinannya, dan seorang yang baik itu pasti akan mendapatkan banyak hujatan. Dari saya lihat, bukan saya membandingkan pemimpin yang lama dengan pemimpin baru, tetapi ini kenyataan yang terjadi di lapangan. Bagaimana beliau bisa turun, duduk dengan masyarakat, bertanya apa, bagaimana, walaupun di sisi lain banyak hal di luar sana yang ya kita lihat media sosial sekarang ini kan, kita tidak bisa berbicara tentang sesuatu yang benar, pasti kebohongan banyak di situ. Dan dengan hal-hal yang Bapak bikin selama ini,
Bapak punya nilai tambah sudah banyak untuk kami orang Papua. Dan Tuhan tidak pernah menempatkan orang yang baik pada yang jahat. Tapi yang saya tuh heran, Bapak kok bisa begitu ya? Begitu bagaimana? Maksudnya bisa, ya artinya rendah hati gitu. Maksudnya bisa mau begitu turun, jalan takar ruang dengan masyarakat, duduk. Bapak tuh tidak takut kah? Bapak masuk di orang rumah numpang kamar kecil untuk bangar. Aduh, Bapak tuh saya tertawa sampai saya bilang, aduh, ada orang seperti beliau ya. Luar biasa. Iya, wah, itu dari hal kecil itu saja. Saya tidak memandang dari yang banyak besar-besar, tidak. Saya lihat dari hal-hal kecil itu. Kalau yang kecil itu saja dia sudah lakukan, jangan diragukan untuk hal-hal yang besar. Jadi sebenarnya yang menjadi tanda tanya untuk saya bagi mereka-mereka yang tidak setuju, apa yang membuat mereka tidak setuju? Karena apa yang beliau buat untuk selama ini dia buat nyata. Biasanya kalau pejabat macam orang 01 negara datang tuh pasti naik mobilnya tuh hilang. Tapi Bapak tidak. Kaca mobil dibuka, turun, tangan diangkat, tangan kiri buang baju. Wah, itu kalau saya itu pemandangan yang bagaimana ya? Sukacita kalau saya sukacita sekali melihat begitu. Ya artinya begini, bukan karena saya rasa apa tidak, saya sukacitanya itu karena banyak hal yang Bapak buat untuk kami di Papua ini. Banyak hal. Terus satu lagi buat Ibu. Ibu terima kasih sudah dampingi Bapak. Itu saja. Saya senang dengan Ibu, senang sekali. Ibu tuh orangnya sederhana sekali ya, sangat berbeda dengan ibu-ibu negara yang saya lihat. Wah, iya, luar biasa. Oke, jelas ya. Jadi saya kira ini bukan urusan banding-membandingkan, tapi itulah yang terjadi, itulah faktanya, itulah realitanya, itulah yang dirasakan oleh masyarakat Papua khususnya, dan Indonesia pada umumnya. Nah menurut saya, nggak usahlah kemudian tuduh sana, tuduh sini, berspekulasi. Ini kan yang menjadi justru membuat gaduh. Belum juga dimulai, ini pertengkaran, atau udah dimulai ya. Saya kira mantan-mantan presiden mending diam aja di rumah. Mantau aja. Kalaupun mau berperang, berperanglah yang cantik. Jangan sampai mengeluarkan statement. Turun gunung apalagi. Karena bagi saya marwah kepresidenannya itu justru akan mengecil. Ya. Kecuali kalau memang punya kebijakan. Misal ketua partai atau apa. Ya wes lah, silahkan berstatement. Nggak jadi soal. Tapi jangan sampai berstatement yang membuat kontroversi di masyarakat. Saya takut kemudian narasi-narasi seperti ini membangun ketidakpercayaan kepada pemerintahan hari ini. Seolah-olah bahwa A, B, C, D ini kan bisa mengarah ke sana. Statement-statement kayak gini tuh. Statement-statement yang kemudian mampu menghadirkan tafsiran-tafsiran yang begitu luas, khususnya tafsiran negatif kepada pemerintahan hari ini. Gitu bos. Jadi mohon untuk bisa menjaga statement, menjaga marwah sebagai seorang mantan presiden. Sejelek apapun, Bapak SBY adalah mantan presiden Republik Indonesia. Ya, sejelek apapun Jokowi adalah presiden Republik Indonesia. Maka mari kita jaga harkat, derajat, dan martabatnya. Dan ketika kita punya keharusan untuk menjaga marwah-marwah bapak-bapak ini, yang mesti kita hormati dan hargai sebagai para pimpinan bangsa, beliau-beliau pun harus menjaga dirinya. Jangan hanya ingin dijaga, tapi harus menjaga dirinya. Dari statementnya atau apapunnya. Apalagi statement yang akan membuat kontroversi, membuat gaduh, membuat kemudian spekulasi buruk kepada pemerintahan hari ini. Karena satu alasan, partainya
sudah sangat kerdil. Apalagi seperti itu. Ini kan sangat tidak gentle banget gitu loh. Ini kan sangat picik sekali. Ini kan menurunkan harkat, derajat, dan martabat sebagai seorang presiden atau mantan presiden bagi saya. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan ini pun sedang dibahas di mana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.